Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang administrasi dan organisasi perkantoran. Langsung saja kita masuk ke materi. Bicara administrasi, tahukah kamu apa itu administrasi? Administrasi menurut para ahli seperti George Terry mengatakan bahwa administrasi merupakan suatu perencanaan, pengendalian, serta pengorganisasian pekerjaan pada sebuah perkantoran dan juga menjadi penggerak kepada mereka yang menjalankannya supaya tujuan yang telah atau sudah ditetapkan itu bisa atau dapat tercapai. Sedangkan menurut Arthur Granger, administrasi perkantoran ini memiliki fungsi untuk melaksanakan komunikasi pekerjaan kantor dengan tepat serta juga tata pelayanan kegiatan atau aktivitas dokumentasi. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebelumnya terkait pengertian administrasi, dapat disimpulkan bahwa administrasi perkantoran merupakan suatu serangkaian kegiatan atau aktivitas rutin fungsi manajemen di dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan juga informasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara sistematik. Nah, tahukah kamu terdapat 5 fungsi dan 1 tujuan dari administrasi, yaitu yang pertama ada fungsi rutin. Fungsi rutin ini adalah tugas administratif dasar yang dilakukan secara berulang dan teratur, seperti pencatatan, pengarsipan, dan penggandaan dokumen. Yang kedua ada fungsi teknis. Fungsi teknis kini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan teknologi khusus untuk mendukung kegiatan administrasi. Contohnya, termasuk mengoperasikan perangkat lunak, memelihara sistem teknologi informasi, dan juga mengelola basis data. Yang ketiga, ada fungsi analisis. Fungsi analisis mencakup kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dan yang keempat, ada fungsi interpersonal. Apa itu fungsi interpersonal? Yaitu menuntut kemampuan analisis dan penilaian sebagai dasar untuk membuat keputusan bersama dengan keterampilan komunikasi yang efektif dengan orang lain. Contohnya adalah mengkoordinasikan tim proyek. Yang terakhir ada fungsi manajerial, yaitu melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, adapun tujuan dari administrasi ialah memastikan bahwa organisasi atau perusahaan dapat menjalankan atau melaksanakan efisiensi secara maksimal dengan keuntungan yang menjanjikan. Selanjutnya ialah pembahasan tentang organisasi perkantoran. Menurut para ahli seperti William G. Scott, organisasi adalah suatu sistem mengenai aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerja sama ke arah suatu tujuan bersama di bawah wewenang dan kepemimpinan. Sedangkan menurut Michael G. Church, istilah organisasi dipakai untuk menemukan pada suatu kelompok orang yang bekerja dalam hubungan yang saling bergantung ke arah tujuan atau tujuan-tujuan bersama. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebelumnya terkait pengertian organisasi, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau sistem yang terdiri dari sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengertian secara umum tentang organisasi perkantoran ialah suatu wadah atau rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya, mencakup susunan staf dan alokasi tugas, dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dan merawat aktiva. Terdapat 6 prinsip organisasi menurut Manulang 1994. Prinsip ini bertujuan agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, yaitu prinsip perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua, prinsip pembagian kerja dan delegasi kekuasaan. Yang ketiga, prinsip rentang kekuasaan. Yang keempat, prinsip tingkatan-tingkatan pengawasan. Yang kelima, prinsip kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, prinsip koordinasi. Dalam organisasi, pastinya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Terdapat 3 tujuan organisasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, jangka pendek atau disebut dengan tujuan operasional. Yang kedua, jangka menengah atau bisa disebut tujuan taktis. Yang ketiga,
jangka panjang atau disebut dengan tujuan strategis. Dengan adanya ketiga jenis jangka waktu yang dimiliki oleh suatu organisasi, dapat membuat tujuan atau target yang diharapkan dari suatu organisasi dapat tercapai. Adapun tujuan organisasi secara umum ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai wadah bagi individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Yang keempat, sebagai wadah untuk menerima keuntungan secara bersama-sama. Yang kelima, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam, organisasi dapat membantu individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu dengan baik. Dan yang terakhir ialah sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Baiklah, berakhir sudah pembahasan materi pada kali ini. Materi yang terdapat pada video tersebut disusun dan dibuat oleh kelompok 1 dari Prodi Administrasi Bisnis Terapan kelas A pagi, yang beranggotakan 2 orang yaitu Erwan Syahputra dengan NIM 4122301001 dan saya sendiri Riko Fuadi dengan NIM 4122301020. Sekian dari kami, tak lupa kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.